pelajaran hari ini. Sebelum mulai, Ibu seorang menghubungi kita dalam doa. Silakan berdiri. Hari ini siapa yang sudah hadir? Siapa sudah independen? Ada Bu Andrea Dema, ada Bu Valentina Montagi, Francisca Andina Mora, ada Bu Magdalena Medina, ada Ibu Rosalina Bisa, ada Ibu Valentina Montagi, Anak-anak pernah tidak melihat di lingkungan sekitar atau di rumah kalian? Pernah tidak melihat pohon mangga? Pernah, Ibu. Kucing? Pernah, Ibu. Kucing itu. Udah. Pernah, Ibu. Nah, karena kalian sudah pernah melihatnya, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa kucing, pohon mangga, dan jamur itu termasuk makhluk hidup? Kenapa? Saya, Ibu. Ya, Chelsea. Karena dapat bernafas dan bergerak, Ibu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Ada yang lain? Teman itu membutuhkan makanan juga, Ibu. Ya, bagus. Jadi, ya, ada lagi yang lain, kucing? Sama dengan jamur mereka. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah memberikan jawabannya. Jadi jawaban yang kalian berikan itu benar. Di sini Ibu mau meluruskan. Jadi yang pertama itu kucing. Kucing itu termasuk makhluk hidup, di mana kucing ini dia bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, membutuhkan makanan. Oke, jadi kucing ini termasuk dalam golongan kingdom Animalia. Yang kedua itu pohon mangga. Pohon mangga juga ini termasuk dalam makhluk hidup, karena pohon mangga ini dia bisa dapat bertumbuh, bernafas, bergerak, dan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ya. Jadi pohon mangga ini digolongkan dalam kingdom Plantae. Yang ketiga itu jamur. Jamur juga ini termasuk dalam makhluk hidup karena dia dapat bertumbuh, bernafas, berkembang biak, meskipun dia tidak memiliki klorofil. Ada yang tahu apa itu klorofil? Ada, Ibu. Ya. Zat hijau daun. Jadi klorofil itu adalah zat hijau daun. Oke, anak-anak, jadi pertanyaan yang Ibu berikan tadi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita dapat lebih mudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengelompokkan makhluk hidup agar lebih mudah untuk kita pelajari. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Kita lanjut. Jadi sebelum lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga itu kita bisa mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-cirinya. Oke, anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu membahas tentang
klasifikasi makhluk hidup juga. Dari sini kita lanjut di anak-anak tahu tidak apa itu klasifikasi makhluk hidup? Tadi ditanya bilang buktinya. Sekarang ibu tanya balik, kita jawab. Apa itu? Oke, ibu ulang. Kalau ibu menjelaskan di depan, siapkan buku tulis untuk mencatat apa yang ibu omong supaya sebentar. Nanti kalau ibu tanya, tidak lagi lupa. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, ibu. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ibu ulangi sekali lagi. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Nah, dengan mempelajari klasifikasi ini, kita lebih mudah mengenali klasifikasi dengan jumlah yang sangat banyak. Lanjut, yang kedua itu ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak ada yang tahu tidak? Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada 7. Oke, yang pertama apa? Bergerak, bernafas, berkembang biak, bernafas, berkembang biak, gravitasi, bisa mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan zat-zat sisa. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama itu kita bahas. Yang pertama itu bernafas. Ada yang tahu apa itu bernafas? Tahu. Ya, Cin? Proses pengambilan udara dari luar atau O2 dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Bagus, kita berikan tangan untuk ada yang lain lagi? Oke, baik. Jadi bernafas itu adalah proses mengambil udara atau O2 dari luar dan mengeluarkan udara atau biasa disebut dengan Karbon dioksida atau CO2. Oke. Yang kedua itu bergerak. Jadi bergerak itu adalah perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagiannya saja. Yang ketiga itu adalah membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan atau tidak? Membutuhkan. Ya, jadi manusia itu membutuhkan makanan. Kenapa manusia itu membutuhkan makanan? Untuk energi, untuk bertahan hidup, nanti dari penyakit. Ya. Jadi manusia itu pasti membutuhkan makanan. Dan yang keempat itu peka terhadap rangsangan. Jadi peka terhadap rangsangan ini makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk beraksi atau peka. Yang kelima itu tumbuh dan berkembang. Ada yang tahu apa itu tumbuh dan berkembang? Halo. Iya, Ibu. Tumbuh dan berkembang itu contohnya seperti manusia dari bayi, anak, dewasa, tua. Ya. Kalau untuk hewan Seperti kupu-kupu. kupu-kupu Dari telur, ular, kepompong, kupu remaja, dewasa. ada lagi yang lain? Kalau ayam telur, Ayam,
Jadi ciri yang berikut itu adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak ini dibagikan menjadi berapa jenis? Jadi cara berkembang biak ini dibagikan menjadi berapa jenis? Dua. Oke, jadi perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Oke, jadi vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma. Kalau generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Ya, bagus. Selanjutnya itu dan yang terakhir itu ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Dalam proses penyerapan makanan terbentuklah zat sisa yang merupakan zat yang tidak terserap oleh tubuh. Contohnya itu seperti apa? Saat kita mengeluarkan keringat, Ya, kita mengeluarkan keringat, lagi mengeluarkan urin, yang mengeluarkan urin. Jadi tadi sudah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, jika salah satu ciri-ciri makhluk hidup ini hilang, apa yang terjadi? Apakah dia masih termasuk makhluk hidup? Ya, dia bukan makhluk hidup. Oke, tadi kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya itu dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu kita bisa melihat dari cara memperoleh makanan, cara berkembang biak, tempat hidup, dan bentuk tubuh. Contohnya itu seperti hewan. Hewan itu seperti kucing, ayam, dan ikan. Kalau tumbuhan itu contohnya itu seperti apa? Pohon mangga, padi, dan rumput. Contoh lain itu seperti jamur. Jamur ini ada berapa jenis? 2 Ibu. Ya, jamur apa saja? Jamur tiram Dengan jamur kuping. Oke. Jadi anak-anak, untuk memperdalam materi kita, di sini kalian dibagi dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok sekarang. Sudah. Ibu akan berikan tugas. Ya Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan PPD-nya masing-masing kelompok untuk mengerjakan. Oke, Bu. Dalam waktu 5 menit. Setelah kalian mengerjakan, kalian akan presentasi masing-masing kelompok. Baik Bu. Mulai dari sekarang. Pertanyaannya itu, mengapa jamur tidak dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan? Sudah selesai? Sudah Ibu. Iya, kalau sudah selesai, satu kelompok untuk membagi presentasikan. Di tempat saja. Di depan Ibu. Di tempat saja. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili tuan kelompok atau mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya tadi, mengapa jamur tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan? Jadi, jamur tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan itu karena cara memperoleh makanannya yang berbeda. Nah, tumbuhan memiliki klorofil sehingga bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis
Sementara jamur itu sendiri tidak memiliki klorofil dan tidak dapat berfotosintesis Ibu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang sudah. Jadi, baik anak-anak, untuk presentasinya lagi berapa kelompok? Satu Satu Ibu. Ibu. Oke. Untuk satu kelompok ini dipresentasikan minggu depan. Persiapkan diri dengan baik dan teman-teman kelompok juga ikut berpartisipasi. Baik Ibu. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengambil kesimpulan. Di sini sampai bisa menyimpulkan terkait materi tadi. Saya Ibu. Oke, kepada Adik Iren. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan cirinya. Dengan klasifikasi kita lebih mudah mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak. Oke, kita berikan tepuk dulu. Jadi klasifikasi itu bertujuannya itu agar kita lebih mudah mempelajari makhluk hidup itu dari cara perbedaannya, ciri-cirinya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa klasifikasi makhluk hidup itu bertujuan untuk mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dan klasifikasi makhluk hidup ini akan membantu kita bisa memahami keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan perbedaannya dan kesamaan ciri-cirinya. Jadi anak-anak, materi yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi itu sangat penting untuk kita karena kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa membedakan makhluk hidup dari perbedaan cirinya dan kesamaan ciri-cirinya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi klasifikasi ini? Ada Ibu. Kalau tidak ada, kita sudah mau istirahat. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Ya, ada yang ya. Anak-anak kita berdoa dalam kita belum ada ya, jadi baik. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.